Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ini tema pengelolaan arsip inaktif ya. Tema kali ini tentang bacaan proposal penataan arsip inaktif tidak teratur. Nah, survei ini instrumen penting yang perlu dilaksanakan sebelum melakukan tindakan penataan atau pengelolaan arsip inaktif. Dan juga ini diperlukan untuk menentukan berapa jumlah folder yang diperlukan, berapa box yang diperlukan, berapa ATK alat-alat tulis yang diperlukan dan lain-lain serta biaya. Nah, nanti ini dari survei inilah merupakan dasar dalam penyusunan proposal penataan atau pengelolaan arsip inaktif. Nah, ini contoh perhitungan. Jadi setelah disurvei itu akan diketahui berapa jumlah arsip dalam konversi meter linear atau meter lari. Nah, dari hasil survei tadi ya, nanti kita bisa menentukan berapa kertas yang dibutuhkan, berapa folder yang dibutuhkan. Nah, dari hasil survei tadi diketahui jumlah arsip tekstualnya itu 67 meter lari. Ini dari mana? Ini dari sini, dari daftar. Nah, ini ya. 37 meter lari ya dengan 30 meter lari. Ini dari prodi pariwisata, ini dari prodi kearsipan. Jadi jumlahnya untuk yang tekstual ini 67 meter lari. Ya, kalau ini misalnya ada lagi misalnya 3 prodi bahasa Inggris ini 40 meter lari, maka jumlahnya dijumlahkan ya. Ini sebagai contoh saja, ini dua unit, dua instansi. Ini jumlahnya 67 ya. Jadi angka 67 ini diambilkan dari tadi daftar arsip hasil survei. Nah, setelah diketahui jumlahnya, ini nanti mudah untuk menentukan berapa sih box yang diperlukan, berapa sih folder yang diperlukan dan seterusnya. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Nah, ini kebutuhan kertas untuk kartu deskripsi. Jadi kartu deskripsi itu dibuat sendiri ya. Nah, biasanya dibuat dari kartu HVS ya, atau kertas buram boleh ya. Jadi satu lembar HVS itu dipotong menjadi 4 lembar ya. Satu rem HVS itu kan berisi 500 lembar. Jadi rata-rata 1 meter lari arsip inaktif itu membutuhkan 250 lembar kertas HVS. Nah, kalau jumlahnya 67 meter lari ya, dari angka tadi hasil survei, maka dibutuhkan 250 kali 67, maka dibutuhkan 16.750 lembar. Nah, kalau satu rem isinya 500 lembar, nanti ini dibagi 4 ya, maka ini jadi kurang lebih dibutuhkan kertas 40 rem untuk ini kartu deskripsi. Jadi mudah diketahui kalau jumlahnya ini sudah diketahui dari hasil survei tadi. Nah, ini untuk kertas ya, untuk kertas dibuat deskripsi. Nah, sekarang berapa folder yang dibutuhkan? Kalau jumlah arsip inaktifnya itu 67 meter lari. Nah, satu folder itu idealnya maksimal digunakan untuk ini ya, arsip ya, atau ketebalan folder itu biasanya 2 cm ya. Untuk arsip inaktif dengan jumlah 67 meter lari, maka dibutuhkan folder ya 67 cm dibagi 2, maka 3.350 folder ya. Ini jadi mudah kalau sudah ditemukan ini jumlah arsipnya dari hasil survei tadi. Ini kertas dan folder. Kemudian boxnya berapa? Nah, di box
box itu umumnya ini ya dibuat dari karton bebas asam. Itu ukuran standarnya itu 20 cm panjang, lebar 38 cm, tinggi 27 cm. Nah, satu box rata-rata dapat menampung 0,2 meter lari atau 20 cm ya. Karena apa? Karena foldernya maksimal itu mampu ketebalannya 2 cm ya. Kalau jumlah arsipnya 67 meter lari, itu berarti kan 6.700 cm, maka dibutuhkan 6.700 cm dibagi 20, maka dibutuhkan 335 box. Nah, ini cara menghitung boxnya ya. Jadi tidak berlebihan ya. Oke. Nah, kemudian SDM tenaga pengolahnya itu berapa kalau akan menata arsip inaktif 67 meter lari. Nah, kita lihat ini indeks produktivitas pengolahan arsip inaktif itu kira-kira jadi 0,25 meter lari ini per orang per jam. Jadi setiap orang per jam itu mampu menyelesaikan 0,25 meter lari. Artinya, ini satu orang dalam satu hari kira-kira dapat menyelesaikan 1/4 meter lari, ya, arsip inaktif. Jadi kalau 1 meter lari itu arsip ditumpuk, diberdirikan 1 meter, itu dapat diselesaikan oleh satu orang dalam waktu 4 hari, ya. Atau 1 meter lari dapat diselesaikan, ya ini satu orang kalau 1 hari oleh 4 orang, ya. Ini. Maka untuk arsip inaktif dengan volume 67 meter lari dengan tenaga 4 orang, ya, maka dapat diselesaikan pendeskripsiannya itu tadi dalam waktu 67 hari. Jadi 3 bulan lebih, ya ini. Kalau semakin banyak tenaganya, maka waktunya semakin kecil. Ini untuk tenaga pelaksana penataan arsip inaktif itu, ya. Oke. Ini. Nah, kemudian setelah itu setelah diperhitungkan sedemikian rupa baru disusun proposal. Nah, biasanya proposal itu strukturnya itu tidak standar, ya. Saya seringkali ditanya oleh mantan mahasiswa saya yang sudah bekerja, alumni prodi kearsipan UGM, seringkali ya biasanya lewat WA, bagaimana cara membuat proposal seperti penataan arsip inaktif. Ya, saya katakan belum ada standar, ya, tetapi kira-kira strukturnya seperti ini, ya. Jadi pertama itu latar belakang, ini berisi pentingnya arsip inaktif, pentingnya pembenahan dan pengelolaan arsip inaktif. Kemudian yang kedua biasanya dasar hukum, ya. Ini jadi apa tujuan dilakukan penataan, ya, apa keuntungannya menyelamatkan arsip penting, dan seterusnya seperti ini, ya. Kemudian bagian yang ketiga ini rincian tahapan-tahapan kegiatan, ya, mulai tertatanya visi informasi arsip, ya, tersedianya temu balik dan seterusnya. Kemudian bagian yang keempat ini rencana kegiatan, ya, ini mulai dari survei, ya, sampai ini pendeskripsian, pembuatan skema, sampai terakhir pembuatan daftar arsip inaktif dalam bentuk format register, ya, kolom-kolom itu, ya. Oke. Nah, bagian yang kelima ini biasanya SDM, ya, pelaksananya, ya, berisi susunan panitia pelaksana yang sudah ditetapkan oleh pimpinan, ya. Biasanya ada ketua, sekretaris, anggota. Nah, biasanya yang bekerja berat ini anggota, ya. Yang pimpinannya ini biasanya duduk manis, ya, dan terima honor. Ya, ini. Nah, kemudian yang keenam ini anggaran. Nah, anggaran ini bisa diperhitungkan tadi,
ya, berapa harga folder, berapa harga box, berapa standar minimum upah untuk tenaga ini, misalnya tenaga dari luar, ya, dan seterusnya, ya. Ini ya, anggaran ini penting ya, tapi seringkali juga menggelembung sendiri ya. Kemudian ini ya, ini perhitungan anggaran ini ya, tadi ya ada kolom-kolom untuk ini ya, misalnya honor ya 4 orang per bulan atau dan seterusnya ya, seperti biasa anggaran itu. Kemudian yang penting ini adalah jadwal kegiatan. Jadi ini meliputi seluruh kegiatan mulai dari survei sampai kegiatan itu berakhir, biasanya dalam bentuk matrik ya. Jadi 2 minggu pertama, 2 minggu kedua, atau bahkan mungkin bulan ya. Bulan pertama itu bulan kedua dan seterusnya. Nah, biasanya lebih baik dirinci per minggu ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya ya. Itu penyusunan proposal penataan arsip inaktif.